Bab 148 sampai 149. Terjebak jadi istri simpanan. Alia tersenyum dengan bahagia. Ia juga mengusap-usap perut kakaknya yang masih rata. Ia gemas sekali, sama tidak sabarnya menanti kelahiran bayi dalam kandungannya. Gak sabar kamu lahir ke dunia. Tentu pasti akan menjadi yang paling bahagia, ucap Alia. Firda tertawa. Ia beralih mengusap perut adiknya yang sudah membulat. Gemas sekali ingin mengusapnya. Tristan pasti suka sekali mengusap perut kamu kan, Lea? Tanya Firda menebak. Bagaimana kakak tahu? Tanya Lea mengerutkan keningnya. Firda tertawa. Tentu saja aku tahu. Aku saja ketagihan mengusap perutmu yang bulat ini, jawab Firda. Alia dan Firda sama-sama tertawa. Sementara Aira hanya tersenyum. Aira bukan tidak dianggap. Ia terdiam karena kedua kakak barunya itu sudah mengandung. Ia juga ingin. Aira sadar umurnya masih belia. Namun yang tidak tahu mau menunda kehamilan. Ia mau memberikan kebahagiaan yang sama kepada suaminya. Hai, apa semua baik-baik saja? Tanya Alia. Iya kak, aku hanya sedang berpikir makanan apa yang enak kita nikmati sekarang. Jawab Aira berbohong. Makanan ini, ucap seseorang dari belakang mereka semua. Tanpa Papa Yudi dan Mama Nuri datang bersama seseorang dengan bingkisan di tangan orang itu. Mama, Papa, Firda buru-buru bangkit dan mencium punggung tangan mertuanya. Alia melakukan hal yang sama, dan kali ini ia bingung. Biasanya mertua kakaknya itu paling enggan menerima salamnya, tapi kali ini berbeda. Kami dengar dari Fade, katanya Alia mau ke sini. Karena itulah kami mampir dan membeli ini semua untuk kalian. Jelas Mama Nuri. Firda tersenyum manis. Terima kasih banyak, Ma, Pa. Pasti merepotkan ya, kata Firda. Tidak, cicit Papa Yudi. Ada rasa asing saat ia harus mulai menyayangi Firda. Ya, semenjak Firda dinyatakan hamil, dirinya sendiri seperti mendapatkan bisikan untuk mulai memperlakukan menantunya dengan baik. Papa Yudi sedang belajar untuk itu. Lalu siapa gadis cantik ini? Tanya Mama Nuri menatap Aira. Aira tersenyum. Ia mengulurkan tangannya sebagai tanda perkenalan. Saya Aira, Nyonya. Saya istrinya Mondi, asisten Tuan Tristan. Ucap Aira memperkenalkan diri. Cantiknya, puji Mama Nuri dengan jujur. Aira tersenyum malu-malu. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih pada mertua kakaknya. Ma, Pa, silakan duduk. Aku akan buatkan minum. Tutur Firda mempersilakan. Tidak, Fir. Kamu sedang hamil. Jangan bekerja keras. Itu tugas pelayan. Cegah Papa Yudi. Firda menurut saja. Ia tidak akan membantah kata-kata dari mertua yang baru akhir-akhir ini mau peduli padanya. Firda cukup bersyukur. Ia berdoa semoga bayi dalam kandungannya akan semakin bisa menyatukan keluarga Fade yang sempat cekcok. Firda lalu beralih menatap adiknya. Firda tahu Alia bingung, dan ia akan menceritakan semuanya nanti. Alia, Aira, sering-seringlah kalian ke sini. Kasihan Firda hanya sendiri saat suaminya bekerja. Tutur Mama Nuri. Iya, Tante, balas Alia sopan. Papa Yudi hanya diam saja. Meski ia berusaha untuk menerima Firda, namun penilaiannya terhadap adik menantunya itu tetaplah buruk. Alia adalah seseorang yang pernah mau merusak atau bahkan sudah merusak rumah tangga orang lain. Entah kapan penilaiannya berubah. Yang jelas ia akan mulai belajar untuk menerima menantunya yang sedang mengandung cucunya. Alia, Firda, Aira dan Mama Nuri tampak tertawa bersama.
Mereka membicarakan apapun yang berhubungan dengan urusan wanita. Umur kamu masih muda, nak. Bukan sebuah masalah jika belum hamil. Apalagi kalian juga belum lama menikah kan? Ucap Mama Nuri. Aira tersenyum. Pada akhirnya ia bicara tentang dirinya yang juga ingin hamil seperti Alea dan Firda. Iya, Tante, balas Aira manggut-manggut. Cukup 2 kali sehari, Ai, bisik Firda usil. Kakak, tegur Alea melototkan matanya. Aira hanya tertawa. Ia bahagia memiliki dia kakak sekaligus yang bisa membuat bahagia di saat sedih karena pikiran yang dibuatnya sendiri. Karena hari sudah sore, terpaksa Aira mengajak Alea untuk pulang. Ia masih ingat akan perintah Tristan yang meminta kepadanya agar membawa Alea pulang sore hari. Alea dan Aira pamit pada Firda dan mertuanya. Mereka juga berjanji akan main lagi lain kali. Ai, bukankah mertua Kak Firda sudah mulai berubah? Maksudku, dia tampak lebih peduli pada kakakku. Ucap Alea tanpa menatap wanita di sebelahnya. Benar Kak, aku juga merasakan hal yang sama. Dan itu hal bagus, timpal Aira. Alea manggut-manggut. Tentu ini adalah hal bagus. Karena dengan begini maka kehidupan pernikahan kakaknya akan semakin baik. Alea pasti akan ikut bahagia jika kakak dan adik angkatnya ini bahagia. Ai, kamu bahagia kan menikah dengan Pak Mondi? Tanya Alea tiba-tiba. Alea tersenyum. Wanita mana yang tidak akan bahagia jika menikahi pria seperti Mondi? Tampan dan penyayang, namun cuek pada perempuan lain. Sangat Kak, Mas Mondi sangat mencintai dan menghargai aku sebagai istrinya. Jawab Aira jujur. Aku senang mendengarnya, ungkap Alea. Mobil yang Alea dan Aira tumpangi pun sampai di rumah utama. Keduanya langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, tampak Papa Jaya sedang berjalan-jalan pelan di sekitar sana. Papa Jaya sedang berusaha untuk benar-benar lepas dari kursi roda. Selamat sore, Mapa, sapa Alea sopan. Tidak lupa ia mencium punggung tangan mertuanya. Kamu itu, ini sudah sore dan baru pulang. Cepat sana mandi. Enggak baik ibu hamil mandi terlalu sore, tegur Mama Saras. Terdengar ketus, namun itu adalah sebuah perhatian kecil yang sangat berharga bagi Alea. Iya, Ma, balas Alea mengangguk, patuh. Alea lalu menatap Aira. Hai, kamu bisa ke kamarku sambil menunggu suamimu, ucap Alea. Oh tidak Kak, aku di sini saja, balas Aira menolak. Alea menganggukkan kepalanya. Ia pun pergi ke kamarnya untuk bersih-bersih diiri usai berpergian. Aira menatap mertua kakaknya dengan sopan. Tuan dan Nyonya butuh sesuatu, tanya Aira. Kamu bukan pelayan di rumah ini, jadi jangan bertingkah seakan kami adalah majikanmu, balas Mama Saras. Aira hanya bisa tersenyum simpul. Ia lalu menatap pelayan yang datang membawa segelas teh yang diyakini untuk tuan besar. Permisi, tuan, ini tehnya, ucap pelayan dengan sopan. Pelayan itu hendak memberikan tehnya, namun tangannya licin dan membuat teh itu tersiram dengan ke tangan Papa Jaya. Astaga, ucap Aira terkejut dan refleks membuka kardigan Tracy yang ia gunakan. Aira lalu mengelap tangan Papa Jaya dengan kardigan miliknya. Kini tangan Aira terekspos karena lengan bajunya hanya sampai bahu. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanya Aira namun tidak mendapat jawaban. Papa Jaya dan Mama Sarah sontak sama-sama melututkan matanya, melihat sesuatu yang ada di lengan bahu Aira. Tanda itu, Mama Saras menggantung ucapannya.
Aira menatap tanda di tangannya. "Oh, ini tanda lahir saya, Nyonya," ucap Aira menutupi tanda lahirnya. Sementara Papa Jaya masih diam dengan tatapan mata yang masih mengarah pada Aira. Tanda itu adalah tanda yang sama dengan tanda lahir putrinya yang hilang bertahun-tahun lalu. Papa Jaya melangkah pelan untuk pergi dari sana. Ia harus melakukan sesuatu. Papa Jaya sampai di kamar dan langsung meraih ponselnya. "Cari tahu identitas istri asisten putraku," ucap Papa Jaya lalu menutup teleponnya. Bab 149. Aira mendekati suaminya yang terlihat duduk di pinggir ranjang sambil memijat tengkuknya. Aira yang pegah segera memijat tengkuk suaminya. Mondi terkejut, namun sesaat kemudian ia tersenyum melihat wajah cantik dan manis istri kecilnya. "Capek banget ya?" tanya Aira dengan begitu lembut. Aira memijat dari bahu, lalu tengkuk dan naik ke kepala. Gerakannya pelan, namun tetap terasa enak. Mondi sangat menikmati apa yang istrinya lakukan saat ini. "Begitulah sayang, sejak Tuan Tristan tidak ke kantor, masalah di perusahaan seperti tidak ada habisnya. Sehingga ketika kami kembali, maka kami harus merapikan semuanya seperti dulu," jawab Mondi panjang lebar. Aira bisa melihat wajah letih suaminya. Hal itulah yang selalu membuat Aira ingin memanjakan sang suami. "Sini tiduran, biar aku pijat badannya juga," tutur Aira pelan lembut. Mondi tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Meski ia lelah dan butuh pijatan, namun ia tidak akan melimpahkan itu semua pada istrinya. Mondi tidak mau membuat istri cantiknya ini kelelahan. "Kenapa geleng-geleng? Enggak mau aku pijat?" tanya Aira menyipitkan matanya. "Bukan gak mau, aku cuma takut kamu kelelahan. Apalagi kamu sudah urus rumah kita ini," jawab Mondi menjelaskan. Aira terkekeh, ia menangkup wajah sang suami kemudian mencium bibirnya singkat. "Enggak kok, sini tiduran," tutur Aira menepuk ranjang di sebelahnya. Mondi lekas membaringkan tubuhnya, namun dengan kepala yang berada di pangkuan sang istri. Wajah Mondi menghadap ke perut istrinya, lalu memberikan kecupan dan tiupan berulang-ulang. Aira yang saat itu memakai baju tidur tipis, tentu bisa merasakan nafas suaminya. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil terus memijat kepala suaminya. Niatnya mau pijat badan, tapi suaminya itu malah menolak. Alhasil Aira hanya memijat kepalanya saja. "Mas, kamu mau punya anak enggak sih?" tanya Aira tiba-tiba. Tangannya masih terus memberikan pijatan. Mondi mendongak. "Tentu, siapa tidak mau punya anak? Apalagi jika istrinya secantik kamu," jawab Mondi merayu. Aira tersenyum malu-malu. Sudah sering kali ia dipuji oleh Mondi dan ia selalu saja merasa malu. "Kebiasaan, aku tanya serius padahal," kata Aira malu-malu. Mondi terkekeh, ia mencubit gemas pipi istrinya yang memerah. Gemas sekali melihatnya. Mondi bangkit dari duduknya lalu menggigit pelan pipi Aira. "Aku mau punya anak, tapi bukan berarti aku akan memaksa kamu. Aku akan menunggu sampai kamu siap," tutur Mondi penuh pengertian. "Aku siap kok," sahut Aira dengan cepat dan ekspresi wajah yang polos. Mondi kian tertawa, ia lekas menciumi seluruh wajah istrinya yang terlihat polos, namun berani membahas soal anak padanya. "Kamu siap, aku siap, jadi kita harus apa?" tanya Aira setelahnya. Mondi menatap istrinya jahil yang mendelisi penampilan sang istri yang begitu menggoda malam ini. "Tidak, bukan hanya malam ini, tapi setiap malam. Berani kita harus sering berusaha," bisik Mondi lalu menggigit pelan telinga istrinya.
Aira memejamkan matanya, menahan rasa geli akibat perlakuan dari suaminya. Dan untuk yang kesekian kalinya, Aira berani menduduki pangkuan Mondi tanpa permisi. Kalau begitu, ayo buat aku hamil. Ajak Aira penuh semangat. Mondi melongo. Istrinya ini polos dan lihat secara bersamaan. Rasa lelah sepulang bekerja hilang begitu saja karena pelayanan penuh kasih dari sang istri kecilnya. Mondi mana mungkin akan menyia-nyiakan kesempatan. Ia akan membuat istrinya benar-benar mengandung anaknya. Di tempat lain di kediaman Tristan. Papa Jaya menjatuhkan map di tangannya yang anak buahnya berikan padanya. Hari ini, malam ini akhirnya sebuah fakta terbongkar. Selama bertahun-tahun lamanya, hari ini ia berhasil menemukan apa yang telah hilang darinya dan seluruh keluarganya. Anakku, ucap Papa Jaya pelan. Mama Saras meraih map yang terjatuh di lantai, melihat sebuah data yang didapatkan anak buah suaminya tentang Aira. Pak, benarkan ini? Tanya Mama Saras menutup mulutnya. Sedikit sulit bagi Mama Saras untuk percaya, sebab ia masih ingat jika dia kehilangan putrinya dan polisi menyatakan bahwa bayinya telah tewas. Pak, kita tidak bisa percaya begitu saja. Kita harus melakukan tes, ucap Mama Saras dengan sedikit lirih. Papa Jaya setuju. Namun entah mengapa ia yakin bahwa Aira memang anaknya. Sejak pertama kali melihat gadis itu, ia yakin bahwa ada sesuatu antara mereka. Pak, kita harus beritahu Tristan. Mama yakin Tristan akan bahagia jika memang terbukti adiknya masih hidup. Ucap Mama Saras begitu bahagia. Jangan, Ma. Lebih baik kita lakukan tes dulu. Namun sebelum itu Papa harus mengurus orang-orang yang sudah menculik putri kita. Balas Papa Jaya melarang. Mama Saras menahan nafasnya. Apa yang suaminya katakan benar. Mereka harus membuat perhitungan pada keluarga yang memisahkan dirinya dan putrinya jika memang Aira benar-benar terbukti anak mereka. Awasi keluarga itu, ucap Papa Jaya pada anak buahnya yang masih ada di sana. Baik Tuan, permisi. Balas pria itu sopan, lalu kemudian pergi meninggalkan kamar Mama Saras dan Papa Jaya. Sejak lama Papa Jaya kesulitan menemukan putrinya, bahkan dengan bantuan hukum sekalipun. Tentu saja, sebab orang-orang yang menculik anaknya dilindungi oleh musuhnya yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Semoga saja dia benar-benar anak kita, Pak. Semoga dia Thalia kita, ucap Mama Saras lirih. Papa Jaya mendekat. Ia lekas memeluk istrinya yang begitu berharap bahwa Aira adalah Thalia, anak kedua mereka. Kita coba bicarakan pada Aira besok, tutur Papa Jaya lembut.